represi politik oleh negara. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu menghadapi masa periode Soeharto, kemudian masa periode yang sekarang pemerintahan reformasi, maka represi terhadap Islam itu hal yang memang di dalam sejarah seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan inti dari penjelasan saya seperti itu. Dan nanti kalau rekan-rekan wartawan berkenan untuk tanya jawab, monggo saya persilahkan. Tetapi sekali lagi tulisan saya itu sangat-sangat singkat, karena memang saya hanya diberi waktu sekitar 15-20 menit begitu untuk pidato, sehingga saya tidak mungkin untuk menyampaikan panjang lebar, dan yang panjang lebar nanti ada di dalam buku teks yang akan dibagikan saat pengukuhan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Tema saya Bapak Ibu sudah membaca di situ, politik Islam dalam pusaran sejarah Surakarta. Nah, ini sebagian kecil dari disertasi saya, karena disertasi saya itu membahas tentang biografi politik Pakubuwono X. Dan alhamdulillah disertasi saya ketika digunakan oleh timnya Pakubuwono X untuk mengukuhkan beliau sebagai pahlawan nasional, dan berhasil. Nah, yang saya tulis ini bagian dari bab 2. Ketika saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, saya mengambil sejarah Islam. Nah, di situ saya mengungkapkan banyak hal tentang Islam terkait konteksnya dalam relasi dengan politik. Nah, ini yang bab 2-nya. Sedangkan bab 3 dan bab 4 dan bab 6 itu saya bicara khusus untuk Pakubuwono. Agaknya kalau saya bicara tentang Surakarta, terutama pada raja-raja itu, saya lihat hanya ada 2 raja yang mempunyai kemampuan yang setara dengan Pakubuwono X. Satu Sultan Agung dan satu Pakubuwono X. Tetapi kalau Bapak Ibu menanyakan konteks Islam, hanya Pakubuwono IV yang mempunyai kekuatan itu. Sehingga kalau saya kemudian mengatakan di mana letak kekuatan raja-raja itu, Sultan Agung itu mempunyai 2 konsep politik yang sangat jitu ketika dia memindahkan dari Demak kemudian pindah ke pedalaman itu. Satu, keraton sebagai pusat kajian Islam, dan yang kedua, Islam sebagai wadah rekonsiliasi budaya Jawa. 2 hal itu kemudian dipakai Sultan Agung sebagai senjata untuk recruiting massa dan untuk legitimasi politik. Kemudian saya kembalikan kepada Pakubuwono X. Pakubuwono X itu seorang sosok raja yang ketika dia dalam proses represi politik Belanda, dia mampu memberdayakan masyarakat. Karena itu pada nanti kalau Bapak Ibu melihat pada tayangan saya yang terakhir di sidang Senat terbuka, di situ ada bagian-bagian capacity building yang dikembangkan oleh Pakubuwono X. Nah, Pakubuwono X adalah salah satu raja yang ketika dia hidup, dia tidak pernah memiliki kekuasaan apapun, tetapi dia adalah agen pemberdayaan yang bisa kita lihat dari berbagai tindakan yang dia lakukan. Ada 27 tindakan yang dia lakukan, dan nanti sebagian akan saya tayangkan di atas sana. Salah satunya adalah memberdayakan masyarakat dalam konteks pendidikan, memberdayakan masyarakat dalam konteks ekonomi, dan memberdayakan rakyat secara implisit nanti akan terlihat dalam konteks politik. Nah, itu terlihat di dalam konteks itu. Nah, karena itu alhamdulillah disertasi saya yang ketika digunakan oleh Prof. Gunawan Sumodiningrat untuk mengusulkan pahlawan, dan itu bisa berhasil. Namun ada catatan sebenarnya,
Yang bab 2 inilah sebenarnya yang ingin saya ungkapkan tentang Islam. Selama ini memang agaknya kita menjadi kalau terhadap Islam radikal itu. Apakah memang dulu Islam itu seperti itu? Tidak. Kalau Bapak membaca dari tulisan saya, Islam itu dalam menyampaikannya dinamikanya atraktif dan mereka menggunakan local wisdom. Nah, local wisdom itulah kemudian dia gunakan sehingga Islamisasi itu berkembang secara masif di Indonesia. Nah, itu yang bisa dilihat di dalam konteks keagamaan. Saya kira itu dari kami. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan akan saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.